Seluruhnya siap gerak. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes, yes. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Dan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, tambahlah ilmuku dan berilah kepadaku paham yang benar. Amin. Teman-teman, marilah kita membaca surah-surah pendek Al-Kautsar dan Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Sekarang saya akan mengabsen. Tolong didengarkan namanya baik-baik. Rais Kaisar Ardani, Hadir, Bu. Muhammad Adit Akila, Hadir. Muhammad Rahmat Sadiq, Hadir, Bu. Muhammad Alfisul, Hadir. Muhammad Rikul Islam, Hadir. Nur Ica Astita, Hadir. Asifah, Hadir. Rizkia Al-Madinah, Hadir. Andi Aulia Caca, Hadir. Andi Bauriska, Hadir. Amira Alirman, Hadir. Nur Hafiza, Hadir. Adni, Hadir. ya, hadir semua ya. Jadi baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, silahkan berdiri semua. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Gerak-gerak, bisa goyang ya? Dari Sabang sampai Merauke.
Lain. Silakan Deka bukunya, buku paket tema dan catatan temanya, ya. Silakan Deka buku paket tema, catatan tema. Deka bukunya, buku catatan tema bukunya. Kedua, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran ketiga. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi yang pertama adalah dapat menghubungkan kegiatan ekonomi dengan berbagai bidang pekerjaan. Yang kedua, mengidentifikasi kegiatan ekonomi. Yang ketiga, menyikapi perbedaan karakteristik individu. Kemudian yang keempat, menganalisis keragaman karakteristik individu. Yang kelima, menelaah tokoh-tokoh yang ada pada teks cerita. Dan yang keenam tadi adalah analisis tokoh-tokoh yang ada dalam teks cerita, ya. Jadi ada 3 inti kegiatan kita pada hari ini, ada 3 inti materi pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama adalah mengenai kegiatan ekonomi, yang kedua mengenai keragaman karakteristik individu, dan yang ketiga adalah mengenai tokoh-tokoh yang ada dalam teks cerita. Ya, jadi untuk lebih memahami, mengetahui apa dan bagaimana itu kegiatan ekonomi, Ibu akan memperlihatkan sebuah video. Jadi silakan kalian amati baik-baik videonya. Lanjut proses pembuatan buku tulis.
sama video yang kita amati itu tadi video tentang apa? Proses pembuatan kertas. Proses pembuatan kertas menjadi apa? Menjadi buku. Bahan dasarnya adalah apa? Pohon. Oke, bagus. Ada yang bisa jelaskan bagaimana tadi prosesnya? Ada yang bisa jelaskan? Saya pun. Oke, Albisun. Pohon pinus Ya. ditebang, dibawa ke pabrik, Ya, bagus. diolah, dibersihkan, dan dihaluskan dan jadi laker. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Nanti ada tadi siapa? Oke, si Almadina, ya. Pohon ditebang, setelah Ya. itu dibawa ke pabrik, dibersihkan dari ranting-ranting pohon, Ya. dijadikan serbuk dan dijadikan bubur kertas. Setelah itu menjadi kertas. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu. Jadi ada prosesnya ya. Jadi tadi bahan dasar dalam membuat kertas dan buku itu adalah pohon. Nah, sekarang buku yang kita telah miliki dan telah kita pergunakan ini, prosesnya bagaimana sehingga kita bisa dapatkan ya. Nah, ini kita lihat gambar di atas ada 3 gambar. Gambar A, gambar B, dan gambar C. Nah, sekarang coba kalian lihat gambar A. Pada gambar A ini nampak jelas itu adalah ini gambar A ini apa? Industri Ya, jadi sama pada video tadi. Disinilah prosesnya sehingga menghasilkan buku. Jadi di sini adalah proses menghasilkan buku. Kemudian setelah dihasilkan buku, bukunya kemudian disalurkan ke toko buku. Ya, gambar B. Kemudian dari toko buku lah orang-orang membeli buku. Jadi ada 3 proses di menghasilkan buku, kemudian menyalurkan buku, kemudian membeli buku. Jadi ketiga proses ini, inilah yang dikatakan dengan kegiatan ekonomi. Jadi ketiga-tiganya ini ada istilah lainnya. Untuk menghasilkan buku, ya, menghasilkan buku tadi itulah yang kita sebut dengan kegiatan produksi. Jadi kegiatan ekonomi satu adalah produksi. Kemudian yang kedua adalah Distribusi. ketiga adalah Konsumsi. Produksi, kegiatan menghasilkan suatu barang. Jadi tadi industri buku itu, produksi buku itu adalah kegiatan produksi, kegiatan menghasilkan buku. Kemudian buku yang dibawa atau disalurkan ke toko buku tadi dikatakanlah sebagai kegiatan distribusi. Kemudian para pembeli yang membeli buku adalah kegiatan konsumsi, kegiatan menggunakan hasil produksi. Jadi kalau kita membeli buku, mempergunakan buku, berarti kita mengkonsumsi. Apakah cuma buku yang kita beli? Tidak. Selain apa yang kalian beli? Makanan. Ada pakaian, ada makanan, oke, bagus, apa lagi? Topi. Ada topi, Sepatu. baju, kalau bagus. Ya banyak ya, baik dari segi makanan, dari segi pakaian, alat tulis menulis, berarti kita mengkonsumsi ya sebagai pengguna. Kalau produksi, contohnya produksi buku, apakah cuma produksi buku? Tidak. Ada apa contoh lain? Apa masih ada? Produksi Produksi makanan, produksi baju. Oke, bagus, produksi alat tulis. Apa lagi? Topi dan tas. Topi dan tas, oke, bagus, apa lagi? Alat makan. Oke, bagus, alat makan. Jadi banyak ya, banyak kegiatan produksi. Jadi bukan hanya produksi buku. Kalau yang distribusi, menyalurkan, apakah hanya buku yang disalurkan? Tidak. Ada contoh lainnya? Pakaian, ya, pakaian, HP, dan masih banyak yang lain. Jadi ada 3 kegiatan ekonomi yang mana itu
tentang ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi. Oke, bagus. Sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Oke, bagus. Ada yang bertanya? Apakah pertanian buah-buahan dan sayuran termasuk kegiatan produksi? Oke, apakah petani sayuran dan buah-buahan itu apakah masuk kegiatan produksi? Nah, ini ada temannya yang bertanya. Ada yang bisa jawab, apakah petani sayuran dan buah-buahan itu termasuk kegiatan produksi? Termasuk. Kenapa termasuk? Karena menghasilkan barang. Karena menghasilkan barang, yaitu menghasilkan apa? Sayuran dan buah-buahan. Oke, bagus. Jadi untuk setiap kelompok akan saya berikan lembar kerja untuk diselesaikan, ya. Sekarang untuk kelompok 1. Oke, silakan dikerja secara berkelompok, ya. Ini nih. Ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Ada 5 gambar, gambar 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari kelima gambar ini, secara berkelompok kalian menentukan mana gambar yang menunjukkan kegiatan produksi, mana yang menunjukkan kegiatan distribusi, dan mana yang menunjukkan kegiatan konsumsi. Oke, silakan diselesaikan. Nah, ini ya. Kalian mengisi produksi itu gambar nomor berapa dan apa jenis pekerjaannya dan sampai dengan kegiatan konsumsi. Oke, silakan diselesaikan. Baik, sudah selesai? Sudah selesai ya. Siapa kelompok yang bisa menampilkan hasil kerja kelompoknya? Ada yang bisa? Oke, kelompok arsitek ya, kelompok arsitek. Bisa berdua dengan, oke, satu orang saja ya. Ya, pakai masker. Atau bisa dibuka saja ya. Bisa. Kegiatan ekonomi. Assalamualaikum dulu. Ucapkan salam dulu kepada teman-teman kelompok lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok arsitek akan Membacakan. hasil kelompok kami. Oke, bagus. Silakan dibaca. Kegiatan ekonomi produksi. Gambar nomor 4. Jenis pekerjaan pengolahan kayu jati menjadi kursi kemudian dijual. Oke, bagaimana dengan kelompok yang lain? Apa ada jawaban yang lain atau sama? Sama. Berarti gambar nomor 4 itu kegiatan produksi. Oke, lanjut yang kedua. Kegiatan ekonomi distribusi. Ya. Gambar nomor 3. Jenis pekerjaan pengiriman kayu jati. Oke, yang lain bagaimana kelompok yang lain? Sama. Lanjut ke 3. Kegiatan ekonomi konsumsi. Gambar nomor 5. Jenis pekerjaan kursi dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Oke, yang lain bagaimana kelompok lain? Sama. Terus jadi itu tadi hasil kerja kelompok arsitek dan alhamdulillah ternyata jawaban semua kelompok sama dan semuanya benar. Oke, tepuk tangan untuk semua. Silakan kembali. Jadi ada 3 kegiatan ekonomi tadi. Yang mana tadi itu? Kegiatan ekonomi ada 3. Produksi, distribusi, konsumsi. Jadi banyak kegiatan ya. Nah, sama halnya dengan gambar yang ada di atas ini. Coba lihat gambar yang di atas ini, gambar apa? Pasar. Kegiatan di pasar. Kegiatan apa yang ada? Distribusi. Ada distribusi. Menjual. Ada penjual. Ada konsumsi.
Kembali. Ya, ya ada juga ini ibu-ibu, ada nenek-nenek, ada kakek-kakek, ada bapak-bapak ya. Banyak ragamnya pekerjaan dan banyak juga ragamnya karakteristik individu. Yang kita mau bahas sekarang adalah apa itu karakteristik individu. Yang individu itu adalah per orang, setiap orang. Jadi banyak ragamnya. Ada laki-laki, ada perempuan. Perempuannya lagi ada kakek-kakek, ada nenek-nenek. Laki-lakinya ada kakek-kakek, ada nenek-nenek. Ada juga perbedaan dari karakter setiap individu. Ya. Nah, kita lihat. Ini ya. Dari banyaknya ragam sehingga dikatakanlah sebagai keragaman karakteristik individu. Perbedaan ciri khusus yang dimiliki setiap individu. Baik keragaman fisik. Fisik itu apa? Badan tubuh. Ada warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, berat badan. Apakah sama warna kulit kita semua? Tidak. Apakah berat badan kita semua? Tidak. Kemudian ada juga keragaman kegemaran. Banyak ragamnya kegemarannya setiap orang. Ada yang gemar membaca, ada yang menggambar, bernyanyi, bermain bola. Ada juga apa lagi? Gemar apa? Keragaman sifat. Keragaman sifat ya. Ada ramah, ada jujur, rajin, sombong, pemalu. Saya kasih contoh, bisa tampil ke depan. Muhammad Heka dengan Rahmat Sadik bisa tampil ke depan. Ya, bisa ya? Bisa mana masker? Oh bisa aja ya. Coba. Itu. Ini kita lihat sama-samanya adalah apa? Iya, sama-sama lagi. Apakah sama tinggi badannya? Tidak. Apakah sama warna kulitnya? Tidak. Apakah sama bentuk wajahnya? Tidak. Ya, tetapi sama-sama apa? Sama-sama ganteng. Sama-sama ganteng. Ini kulitnya coklat-coklat muda sedikit, ini coklat-coklat tua sedikit, tetapi coklat manis. Ya, tepuk tangan dulu untuk dua orang. Ya. Siapa lagi? Contoh ini Andi Boriska dengan Andi Aulia Caca. Ya. Ada paskernya. Lihat Andi Boriska dengan Andi Aulia Caca. Sama-samanya apa? Perempuan. Mana letak bedanya? Tinggi badan. Tingginya beda dan berat badannya juga beda. Walaupun tidak diukur, dilihat ini agak berisik sedikit, ini ukurannya berisik. Tetapi sama-sama apa? Sama-sama cantik. Ya, oke, tepuk tangan juga untuk ini. Ya. Jadi di dalam kelas kita ini banyak keragaman, ya. Ada keragaman fisik, ada keragaman kegemaran, ada keragaman sifat, ya. Beda warna kulit kita, beda bentuk rambut kita, beda warna rambut kita, beda bentuk wajah kita. Bahkan ada berbeda bahasa, berbeda suku, tetapi tetap satu. Kita satu bangsa Indonesia. Tetap satu bangsa Indonesia. Kalau berbeda-beda, bagaimana sikap kita menyikapi perbedaan itu? Harus ada sikap toleransi. Apa itu toleransi? Saling pengertian, ya. Apalagi selain menghargai, menghormati, apalagi saling tolong menolong. Jadi kalau misalkan temannya ini warna kulitnya hitam,
warna kulitnya putih, apakah hanya berteman dengan sesama warna kulit hitam? Tidak. Berteman dengan sesama warna kulit putih? Tidak. Tetap harus menjalin kerja sama yang baik. Jadi saya memberikan tugas lagi untuk diselesaikan secara berkelompok. Kalian tuliskan bagaimana cara kalian menyikapi perbedaan keragaman karakteristik setiap orang, ya. Saya bagikan tugas, jadi ada tugas. Ini ya, kelompok arsitek, ya. Kemudian kelompok dokter, kelompok guru, kelompok perawat, kemudian kelompok ini, ya. Baik. Oke, silakan ditulis. Silakan keluarkan pendapat kalian. Diskusikan dengan teman kelompoknya. Bagaimana cara kalian menanggapi, menyikapi, bagaimana sikap kita dengan adanya keragaman, perbedaan-perbedaan yang ada, ya. Baik, sudah selesai. Selesai ya. Sekarang kita diskusikan bersama hasil kerja kelompoknya. Kalau tadi kerja kelompok arsitek, ya. Sekarang saya minta kelompok yang lain. Ada yang bisa kelompok lain? Oke, kelompok dokter, ya. Oke, saya minta dulu kelompok dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Medina akan menjelaskan hasil diskusi kelompok dokter. Oke, bagus. Yang pertama, menghargai teman yang berkulit hitam. Iya, bagus. Kedua, menghormati teman yang pendek. Yang ketiga, selalu menolong teman yang gendut ataupun kurus. Iya, bagus. Jadi kita harus saling tolong menolong. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, kelompok siapa lagi yang akan tampil? Oke, bagus. Kelompok polisi, ya. Ini calon-calon polisi. Silakan. Ya, ucapkan salam dulu untuk teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abid dari kelompok Poluan. Iya, polisi. Iya, Akan membacakan. cara menyikapi perbedaan karakteristik individu. Iya, oke, bagus. 1. Saling menghormati walau berbeda warna kulit. Iya, bagus. Lanjut. 2. Saling tolong menolong walau berbeda suku. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Jadi, ingat kita harus saling menghargai, saling tolong menolong, ya. Sifat, walaupun sifat berbeda, tetapi tetap kita satu, ya. Seperti ada tokoh-tokoh cerita yang ada dalam teks cerita di buku paket temanya. Silakan buka halaman 91, ya. Buka halaman 91. Halaman 91, di situ ada teks cerita. Kita akan mengetahui bagaimana sifat-sifat dari tokoh, ya, dari tokoh yang ada dalam teks cerita berjudul Kali Gajah Wong. Jadi saya minta kalian baca dalam hati cerita yang ada di buku paketnya. Silakan, saya kasih waktu 10 menit. Silakan dibaca buku paketnya.
harus diketahui bahwa tokoh yang ada dalam cerita itu ada 3 ya. Ada namanya tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, dan ada juga tokoh tritagonis. Jadi ada 3. Diingat apa tadi? Tokoh apa? Protagonis, Antagonis, tritagonis. antagonis ya. Jadi ada 3. Nah, sekarang kita lihat tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita. Atau biasanya adalah tokoh-tokoh yang baik. Kadang kalau kita nonton film dikatakan, oh bintangnya, siapa bintangnya, ya. Kemudian tokoh antagonis, tokoh yang menentang. Dengan kata lain dikatakan sifat jahat. Kadang kalau kita nonton film, kita katakan penjahatnya, ya. Kadang orang bilang penjahatnya. Kemudian tokoh tritagonis, tokoh penengah, artinya pendamai antara tokoh protagonis dengan antagonis. Dia yang pendamai, tokoh yang baik dengan tokoh yang jahat. Jadi ada 3. Nah, di dalam cerita yang kalian baca itu tentu ada di situ tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, dan ada tokoh tritagonis. Jadi tugas kalian adalah menentukan watak dari tokoh-tokoh kali Gajah Wong, ya. Misalkan Dwi Pangga, apa wataknya bagaimana, sifatnya bagaimana, ya. Ki Perjok juga sifatnya bagaimana. Nah, untuk itu saya bagikan ya. Untuk LKS ketiga, silakan diselesaikan. Sudah, oke. Ya, silakan anggota kelompok bantu ketua kelompoknya ya. Namanya kerja kelompok. Ya. Jadi karakternya bagaimana, sifatnya bagaimana, ya? Yang dibuka ini sudah selesai. Dibuka bukunya. Yang lain, anggota kelompok yang lain tulis di catatannya, ya, di bukunya. Jadi nanti LKS-nya di store, kemudian yang lain, anggota yang lain catat di buku catatan tematiknya. Jadi ada arsip yang disimpan.
Baik, sudah selesai. Selesai ya. Jadi kita diskusikan bersama. Tadi sudah kelompok arsitek sudah, kelompok dokter sudah, kelompok polisi sudah. Berarti tinggal kelompok guru dan kelompok perawat. Jadi saya minta kelompok guru yang tampil ke depan, dibacakan hasil kerja kelompoknya. Oke, Amira silakan tampil ke depan. Ya, berikan salam dulu ya. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Waalaikumsalam. Memberi salam dulu baru diucapkan. Coba assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Irman. Saya perwakilan dari kelompok guru. Ya, oke, bagus. Dan Deskripsikan sifat-sifat sebuah tokoh yang terdapat dalam teks cerita Kari Gajah Wong. ya. Ki Sapawira, bertanggung jawab, rajin. Kiai Dewi Pangga, patuh. Ki Kerti Tejok, suka menolong, rajin. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Kelompok perawat. Akan baca. Ya. Ya. Ucapkan salam dulu untuk teman-temannya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok perawat. Ya. Deskripsi sifat-sifat semua tokoh yang terdapat dalam teks cerita Kari Gajah Wong. Ya. 1. Ki Sapawira, bertanggung jawab, Ya. rajin. Kiai Dewi Pangga, patuh Dan rajin. ya. Kerti Tejok, suka menolong dan rajin. Ya, oke, tepuk tangan dulu. Ada itu tokoh dengan nama Kiai Dewi Pangga itu siapa? Ada. Kiai Dewi Pangga itu adalah seekor gajah yang patuh kepada tuannya. Oke, baik. Jadi hari ini kita telah menyelesaikan 3 kegiatan ya. 3 materi mengenai kegiatan ekonomi, karakteristik individu, dan tokoh-tokoh dalam cerita. Jadi mari kita bersama menyimpulkan materi pelajaran kita. Yang pertama itu mengenai kegiatan ekonomi. Yang mana yang termasuk kegiatan ekonomi? Kegiatan apa tadi? Produksi, distribusi, konsumsi. Kemudian keragaman karakteristik individu. Keragaman apa saja? Keragaman apa? Visi, Keragaman fisik, Kegemaran, sifat-sifat. sifat, keragaman sifat. Kemudian tokoh, ada berapa jenis tokoh? 3. Mana itu? Protagonis, antagonis, tritagonis. Ada 3. Nah, untuk itu Ibu akan memberikan soal latihan ya. Ada soal-soal latihan. Sebelumnya LKPD-nya di-store semua. Silakan di-store LKPD-nya. Ini kelompok 2 ya. LKPD-nya di-store. Ya. Nah, ada soal latihan untuk kalian selesaikan ya. Ini soal latihan untuk dikerja per individu. Kerja per individu ya.
Ya, oke. Silakan, ini ada soal latihan. Pilihan ganda sebanyak 10 nomor. Silakan baca baik-baik, baca baik-baik. Selesaikan yang dianggap mudah, ya. Caranya tinggal kalian baca dan lingkari pilihannya, A, B, C, D-nya. Kalau kalian pilih A, silakan lingkari A. Pilih B, silakan lingkari D, dan seterusnya. Baik, sudah selesai. Selesai ya, silakan dikumpul. Sudah ya. Demikianlah pelajaran kita hari ini, ya. Pesan ibu, selalulah menjadi orang yang baik, memiliki karakter yang baik, ya, bersikap baik kepada kedua orang tua, kepada guru, kepada teman-teman, ya. Selalu menghormati, bersikap toleransi, menghargai walaupun kita berbeda. Jadi itu pesan ibu. Dan selanjutnya rajin-rajinlah mengulangi pelajaran kalian di rumah. Jadi demikianlah pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.